Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Pada kajian yang keempat ini insyaallah kita akan melanjutkan Salafus Saleh, ya, buku Salafus Saleh jilid 1 halaman 43. Baik. Ini tentang Sa'id al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib. Pengetahuannya tentang tafsir mimpi. Az-Zahabi menuturkan, Al-Waqidi pernah berkata, Sa'id bin al-Musayyib adalah salah seorang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Dia mempelajarinya dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma mempelajarinya dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menyebutkan sejumlah mimpi yang ditafsirkan oleh Ibnul Musayyib. Az-Zahabi kemudian menukilnya dari Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya As-Siyar, yaitu Siyar Al-Alamin Nubala. Di antaranya yaitu riwayat Amr bin Habib bin Khalid. Ia menuturkan, pada suatu hari aku duduk di dekat Sa'id bin al-Musayyib. Segalanya sangat menyesakan bagiku dan aku sangat letih karena masalah hutang. Seorang kemudian datang seraya menuturkan, aku bermimpi seolah-olah aku menangkap Abdul Malik bin Marwan. Lalu aku baringkan dia di tanah dan aku lukai. Selanjutnya aku tancapkan 4 pasak di punggungnya. Sa'id bin al-Musayyib lalu bertanya, bukan kamu yang memimpikan itu? Ya, kau benar, memang bukan aku, tegas orang itu. Sa'id berkata, aku tidak akan memberitahukan tafsir mimpi itu padamu sebelum kamu katakan siapa yang memimpikannya. Ibnu Zubair yang memimpikan itu. Ia mengutusku untuk menemui engkau. Ya, alim ya, benar-benar ahli, insyaallah dalam bab ini. Dia paling banyak mengutus guna menanyakan arti mimpi itu. Jawab orang tersebut, Sa'id bin al-Musayyib kemudian berkata, kalau memang mimpinya itu benar, ya inilah mimpi, tidak boleh bohong. Kalau nggak mimpi ya nggak boleh kita, karena tafsir mimpi tiap orang beda-beda. Ya, kalau memang mimpinya itu benar, berarti Ibnu Zubair akan dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Malik akan memiliki 4 anak. Mereka semua akan menjadi khalifah. Amr bin Habib melanjutkan, setelah itu aku pun pergi untuk menemui Abdul Malik bin Marwan di Syam. Lantas aku beritahukan tafsir mimpi itu padanya. Abdul Malik merasa senang dengan berita itu. Kemudian ia menanyakan tentang Sa'id bin al-Musayyib dan seperti apa kondisinya. Aku lalu beritahukan keadaan Sa'id kepadanya. Kemudian Abdul Malik memerintahkan agar utangku dilunasi dan aku pun mendapat kebaikan darinya. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5 halaman 123 dan Siyar Al-Alamin Nubala 4 buku 4 235. Gitu. Dari Ismail bin Abil Hakam, ia berkisah, seorang berkata, aku bermimpi seolah-olah melihat Abdul Malik bin Marwan kencing di kiblat masjid Nabi SAW 4 kali. Mimpi itu lantas sampaikan pada Sa'id bin al-Musayyib. Lalu ia berkata, jika mimpimu benar maka akan ada 4 khalifah dari keturunannya. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5 125
dan Syiar Alamin Nubala 4 236-237 begitu. Di lain waktu ada seorang berkata kepada Sa'id, wahai Abu Muhammad, aku bermimpi seolah-olah aku berada di bawah namungan. Kemudian aku beralih ke bawah terik matahari. Sa'id berkata, apabila mimpimu itu benar, kamu akan keluar dari Islam. Ya. Orang itu kemudian berkata, wahai Abu Muhammad, aku bermimpi dikeluarkan dari naungan hingga aku duduk di bawah terik matahari. Sa'id berkata, kamu akan dipaksa kafir. Orang itu kemudian ditawan dan dipaksa menjadi kafir sehingga dia pun kafir. Sa'id memperhatikan tafsir mimpi itu. Mimpi ini di Madinah. Tabaqat Ibn Sa'ad 125 dan Syiar Alamin Nubala 236-237. Dari Imran bin Abdullah ia berkata, Al Hasan bin Ali bermimpi seolah-olah di antara kedua matanya tertulis Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas 112 ayat 1. Sehingga Al-Husain ya, dan juga Ahlul Bait pun gembira karena mimpi tersebut. Mimpi itu lantas mereka ceritakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Kemudian Sa'id berkata, jika mimpinya benar berarti ajalnya sudah dekat. Selang beberapa hari setelah itu, Al-Hasan meninggal dunia. Syiar Alamin Nubala 4-237. Diriwayatkan dari Syarik bin Abu Numair. Ia berkata, aku menceritakan kepada Ibnul Musayyib, aku bermimpi dalam tidur seolah-olah gigi-gigiku tanggal di tanganku, lalu aku pendam di tanah. Ibnul Musayyib kemudian berkata, jika mimpimu benar, kamu akan mengubur gigi-gigi salah satu keluargamu. Dari Syarik bin Abu Namir, dari Ibnul Musayyib, dia menyebutkan, memimpikan kurma pertanda rezeki dalam kondisi seperti apapun, dan memimpikan kurma muda pada masa panen juga pertanda rezeki. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5-125. Dari Ibnu Al-Musayyib rahimahullah, dia menerangkan batas akhir mimpi itu 40 tahun. Maksudnya batas menafsirkannya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kemuliaan dan keberaniannya dalam membela kebenaran. Sa'id bin Al-Musayyib memiliki jatah dari Baitul Mal lebih dari 30.000. Ia biasa dipanggil untuk mengambil jatahnya itu. Akan tapi ia senantiasa menolaknya, seraya mengatakan, aku tidak membutuhkannya. Hingga Allah memutuskan perkaraku dengan Bani Marwan. Demikianlah riwayat dari Imran bin Abdullah. Ini di Tabaqat Ibni Sa'ad 5 buku 5 128 dan Syiar Alamin Nubala buku 4 halaman 226. Dari Ali bin Zaid, Sa'id bin Al-Musayyib ditanya, ada apa dengan Al-Hajjaj? Ia tak pernah mengirim utusan kepadamu, tidak pernah mengusikmu, dan tidak pernah menyakitimu. Ibnu Musayyib menjawab, demi Allah, aku tidak tahu. Hanya saja ia pernah masuk masjid bersama ayahnya pada suatu hari. Kemudian ia melakukan salat dengan ruku dan sujud yang tidak sempurna. Melihat hal itu, maka aku ambil segenggam kerikil lantas aku lemparkan ke arahnya. Sa'id mengaku bahwa Al-Hajjaj berkata, setelah kejadian tersebut, aku terus memperbaiki salat. Tabaqat Ibnu Sa'ad buku 5 129 dan Syiar Alamin Nubala buku 4 227. Dari Imran bin Talha Al-Khuzai menuturkan, Abdul Malik bin Marwan menunaikan haji. Tatkala tiba di Madinah dan berdiri di depan pintu masjid, ia mengutus seorang untuk memanggil Sa'id bin Al-Musayyib.
namun tidak boleh mengusiknya. Utusan itu lalu mendatangi Sa'id dan berkata, penuhilah panggilan Amirul Mukminin yang tengah berdiri di depan pintu. Dia ingin berbicara denganmu. Amirul Mukminin tak punya keperluan terhadapku, dan aku pun tak memiliki keperluan kepadanya. Keperluannya terhadapku tidak akan terpenuhi, jawab Sa'id. Putusan ini kembali dan memberitahukan hal itu kepada Abdul Malik. Abdul Malik kemudian berkata, kembalilah dan katakan kepadanya, aku hanya ingin berbicara denganmu, tapi jangan kamu usik dia. Utusan itu kembali menemui Sa'id bin al-Musayyib dan berkata kepadanya, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Sa'id menjawab, sama persis seperti kata-kata sebelumnya. Akhirnya utusan Amirul Mukminin ini berkata, andai aku tidak pernah mendengar berita tentangmu, niscaya aku akan kembali ke Amirul Mukminin dengan membawa kepalamu. Ia mengirim utusan untuk memanggilmu karena mau bicara denganmu, tapi kamu ucapkan kata-kata seperti itu. Sa'id lantas berkata, jika ia ingin memberiku sesuatu itu menjadi milikmu. Namun jika ia menginginkan yang lain, maka tidaklah halal bagiku untuk mendekatinya hingga ia memutuskan putusannya. Utusan itu kemudian kembali dan menyampaikan hal itu kepada Abdul Malik bin Marwan. Setelah menyimak penjelasannya, Abdul Malik bin Marwan berkata, semoga Allah merahmati Abu Muhammad. Dia enggan melunak dan tetap teguh pendirian. Tabaqat Ibni Sa'ad 5/129 dan Syiar Al-Alamin Nubala 4/227. Dari Amr bin Asim, dari Salam bin Miskin, dari Imran bin Abdullah bin Talha Al-Khuzai, ia menuturkan, setelah diangkat sebagai khalifah, Al-Walid bertandang ke Madinah, kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi. Di sana ia melihat orang tua yang tengah dikerumuni banyak orang. Dia lantas bertanya, siapakah orang itu? Sa'id bin al-Musayyib, sahabat mereka. Setelah duduk, Al-Walid lantas mengirim utusan untuk menemui Sa'id. Utusan pun datang. Mendatangi Sa'id dan berkata, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Sa'id menjawab, mungkin kamu salah orang, atau mungkin ia mengutusmu untuk orang lain. Utusan itu pun kembali dan memberitahu hal itu kepada Al-Walid. Mendengar keterangan sang utusan, Al-Walid marah dan bermaksud untuk melakukan hal tidak baik kepada Sa'id. Saat itu orang-orang menyembunyikan identitas demi mencari keselamatan diri. Mereka kemudian menghadap Al-Walid dan berkata, ya Amirul Mukminin, dia adalah faqihnya Madinah, Syekh Quraisy dan teman ayah Anda. Sebelum Anda, tak ada raja yang mendatanginya. Orang-orang terus berbicara pada Al-Walid hingga akhirnya Al-Walid pun meninggalkannya. Ini Tarikhul Islam, buku 6, halaman 374, Al-Hilyah, buku 2, 164. Sa'id tidak memenuhi panggilan Al-Walid mungkin karena ia tahu akan kezaliman Al-Walid. Sebab sebelumnya Sa'id memenuhi panggilan Umar bin Abdul Aziz saat Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam At-Tabaqat dari Malik bin Anas yang menyebutkan, Umar bin Abdul Aziz tidak memutuskan satu perkara sebelum ia bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mengirim seorang untuk bertanya padanya. Utusan itu ternyata memanggil Sa'id, ia datang dan masuk. Umar bin Abdul Aziz berkata, utusan itu salah faham. Kami hanya mengutusnya untuk bertanya padamu di majelismu. Ya, Tarikhul Islam, Tabaqatul Ibni Sa'ad, buku 5 halaman 122. Dari Salam bin Miskin, Imran bin Abdullah bercerita kepada kami, dia berkata, menurutku bagi Sa'id nyawanya dalam menegakkan kebenaran karena Allah lebih rendah daripada nyawa seekor lalat. Ya, ini Tarikhul Islam dan Al-Hilyah. Maksudnya tidak mempedulikan keselamatan diri demi menyampaikan kebenaran karena Allah. Maksudnya begitu.
menikahkan putrinya. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Daud, ia berkata, putri Sa'id bin Al-Musayyib pernah dipinang Abdul Malik untuk putranya Al-Walid, ya. Namun Sa'id menolaknya. Abdul Malik terus mengakali agar Sa'id menerima lamarnya itu. Karena terus menolak, ia pun dicambuk 100 kali dalam cuaca yang sangat dingin dan disiram dengan sumber air, kemudian memberinya pakaian berupa jubah wul. Ibnu Abi Daud melanjutkan, Ahmad keponakan Abdurrahman bin Wahab bercerita padaku. Dia berkata, Umar bin Wahab bercerita pada kami dari Attab bin Khalid, dari Ibnu Harmalah, dari Ibnu Abi Wad'ah, yaitu Katsir. Ia bercerita, aku bisa mendampingi Sa'id bin Al-Musayyib. Aku biasa mendampingi Sa'id bin Al-Musayyib. Suatu ketika ia tidak melihatku selama berapa hari. Saat ketemu dia bertanya, kemana saja kamu? Aku menjawab, istriku meninggal, aku sibuk mengurus kematiannya. Sa'id berkata, mengapa tidak memberitahu kami agar kami bisa melayat jenazahnya? Sa'id kemudian bertanya, apa kamu sudah mencari calon istri? Semoga Allah merahmatimu. Siapa yang mau menikahkan putrinya denganku yang hanya punya 2 atau 3 dirham saja? Jawabku balik bertanya, aku, saud Sa'id. Kamu mau menikahkan putrimu dengan mahar 2 atau 3 dirham? Tanyaku meyakinkan. Ya, jawab Sa'id. Sa'id bin Al-Musayyib kemudian mengucapkan tahmid, membaca salawat untuk Nabi SAW, lalu menikahkan aku dengan putrinya dengan mahar 2 dirham. Atau ia berkata 3 dirham. Aku lantas berdiri dalam keadaan tidak tahu apa yang harus kulakukan karena sangat senang. Setelah itu aku pun pulang ke rumah. Aku mulai berpikir siapakah yang aku akan utangi. Aku lantas salat maghrib dan kembali lagi ke rumah. Hari itu aku puasa seorang diri. Aku pun menyiapkan hidangan, kemudian berbuka dengan roti dan minyak. Tanpa diduga, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu rumahku. Siapa itu? Tanyaku. Sa'id, jawabnya. Aku pikir Sa'id lain, ya, bukan Sa'id bin Al-Musayyib. Karena sejak 40 tahun yang lalu ia hanya melihat mondar-mandir di antara rumahnya dan ia di masjid. Aku kemudian keluar, ternyata orang itu adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Aku pikir ia sudah memutuskan sesuatu. Ya, Abu Abdurrahman, mengapa tidak mengutus seorang untuk menemuiku agar aku saja yang datang menemuimu? Kataku padanya, tidak, engkau yang lebih berhak untuk didatangi. Sebab kau seorang yang lajang, yang baru saja menikah. Aku tak ingin kau tidur malam ini seorang diri, ini istrimu, jawabnya menjelaskan. Ternyata putrinya tengah berdiri di belakangnya. Sa'id meraih tangan putrinya itu kemudian mengantarkannya sampai pintu. Setelah itu ia tutup kembali pintu tersebut. Putrinya tertunduk malu. Pintu kemudian kukunci rapat, lalu kuletakkan sebuah piring besar di bawah lampu, tetapi tak tersinari olehnya, agar tak terlihat oleh istriku. Aku lalu naik ke atap dan memanggil-manggil para tetangga. Mereka kemudian datang dan bertanya, ada apa denganmu? Aku pun memberitahukan mereka tentang apa yang sudah aku alami. Mereka kemudian menghampiri istriku itu. Ya, ini kisah kesederhanaan seorang Sa'id Al-Musayyib bin Al-Musayyib menikahkan dengan berapa dirham. Ya. Kabar pernikahanku itu kemudian terdengar oleh ibuku. Ibuku datang dan berkata, wajahku haram bagimu jika kamu menyentuh istrimu sebelum aku dandan dia hingga 3 hari. 3 hari aku menunggu, setelah itu baru aku menggauli istriku. Ternyata istriku adalah wanita yang paling cantik, paling hafal kitab Allah, paling tahu sunnah SAW, dan paling tahu hak-hak suami. Selama sebulan lamanya aku tidak menemui Sa'id bin Al-Musayyib. Setelah itu aku datang menemuinya. Saat itu ia tengah mengajar di sebuah halaqah. Aku ucapkan salam padanya, ia pun menjawab salamku. Ia tidak berbicara padaku hingga semua yang hadir pergi. Setelah semuanya pulang, Sa'id bertanya, bagaimana kondisi istrimu? Baik, wahai Abu Muhammad, seperti yang diinginkan seorang teman dan tak disukai musuh, jawabku. Sa'id berkata, jika ada sesuatu yang membuatmu ragu, pukullah dengan tongkat
Aku kemudian pulang, lalu Sa'id mengirim 20.000 dirham kepadaku. Abu Nuaim dalam Al-Hilyah disebutkan oleh Adzabi dalam Syiar, ya, buku 4 233. Adzabi menuturkan kisah ini hanya disampaikan oleh Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab. Meski kisah ini dhaif, namun dijadikan hujah oleh Muslim. Disebutkan dalam catatan Syiar, kisah ini dikuatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya, namun hafalan Ibnu Abi Hatim berubah di akhir-akhir usianya. Abu Bakar bin Abu Daud berkata, Ibnu Abi Wad'ah adalah Katsir bin Abdul Muttalib bin Abu Wad'ah. Adzabi menjelaskan Ibnu Abi Wad'ah berasal dari Syam, dari Saham Makkah. Dia menerima riwayat dari ayahnya Al-Muttalib yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Riwayatnya diambil oleh putranya yaitu Ja'far bin Katsir dan Ibnu Harmalah. Di sini ada kata-kata yang bagus. Aku telah menuntut ilmu ke berbagai penjuru bumi, namun aku tak menemukan seorang pun yang lebih alim daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, ini kata-kata makhul. Bagian hak, cobaan yang menimpanya. Dari Abdullah bin Ja'far dan lainnya, mereka berkisah, Ibnu Zubair mengangkat Jabir bin Al-Aswad bin Auf Az-Zuhri sebagai gubernur Madinah. Jabir menyeru semua orang untuk membaiat Ibnu Zubair, namun Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan tidak mau sebelum semua orang berkumpul. Jabir lalu mencambuknya sebanyak 60 kali. Kejadian ini pun sampai ke telinga Ibnu Zubair, dan Ibnu Zubair kemudian langsung mengirim surat kepada Jabir yang berisi celaan terhadapnya. Dalam surat tersebut Ibnu Zubair mengatakan, apa urusan kita dengan Sa'id, biarkan saja dia. Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Syiar Alam An-Nubala. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5/132, Syiar Alam An-Nubala 4/229. Dari mereka Abdullah bin Ja'far dan lain-lainnya, setelah Abdul Aziz bin Marwan meninggal dunia di Mesir pada tahun 84 Hijriah, Abdul Malik menyerahkan kekuasaan kepada kedua putranya yaitu Al-Walid dan Sulaiman. Abdul Malik juga menulis perintah untuk membaiat kedua putranya itu, yang kemudian dikirimkan ke berbagai wilayah termasuk kepada gubernur Madinah pada saat itu, yaitu Hisham bin Ismail Al-Makhzumi. Namun Sa'id bin Al-Musayyib enggan untuk membaiat kedua putra Abdul Malik itu. Dia berkata, aku akan berpikir dulu. Kan tapi Hisham bin Ismail kemudian mencambuk Sa'id bin Al-Musayyib sebanyak 60 kali. Sa'id yang kala itu hanya mengenakan celana dari bulu diarak hingga sampai di puncak bukit Thaniyah. Saat para pengawal membawanya pulang, Sa'id bertanya, hendak kalian bawa kemana aku? Ke penjara, jawab mereka. Sa'id berkata, demi Allah, seandainya bukan karena aku mengira akan disalib, tentu aku tidak akan mengenakan celana ini. Para pengawal kemudian mengembalikan Sa'id ke dalam penjara. Hisham selanjutnya mengirim surat kepada Abdul Malik guna melaporkan pembangkangan Sa'id itu. Abdul Malik kemudian mengirim surat yang berisi celaan atas hukuman Hisham terhadap Sa'id. Abdul Malik dalam suratnya mengatakan, demi Allah, kamu lebih perlu menyambung tali kekerabatan dengan Sa'id daripada menghukumnya. Sungguh kami tidak mengetahui sikap membangkang pada diri Sa'id. Ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad 5/125-126 dan Syiar Alam An-Nubala. Dari Sufyan, dari seorang keluarga Umar, dia berkata, aku berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyib, doakanlah keburukan bagi Bani Umayyah. Sa'id berucap, ya Allah, muliakan agamamu, menangkan wali-walimu, hinakan musuh-musuhmu, selamatkan umat Muhammad SAW. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5/128 dan Syiar Alam An-Nubala 4/232.
Dari Qatadah ia berkata, ketika seorang hendak menemui Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id kemudian berkata, mereka telah mencambukku dan melarang semua orang menemaniku. Huruf I, guru dan murid. Guru-gurunya Al-Hafiz menuturkan bahwa Sa'id meriwayatkan dari Abu Bakar secara mursal, juga dari Umar, Uthman, Ali bin Sa'id bin Abu Waqqas, Hakim bin Hizam, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin Al-As, ayahnya sendiri yaitu Al-Musayyib, Ma'mar bin Abdullah bin Nahdlah, Abu Dzar, Abu Darda, Hasan bin Thabit, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zaid Al-Mazini, Uttab bin Usaid, Utsman bin Abdul As, Abu Tha'lab Al-Kashyani, Abu Qatadah, Abu Musa, Abu Sa'id, Abu Hurairah yang telah menikahkan putrinya dengan Sa'id, Aisyah Asma binti Umais, Khawlah binti Hakim, Fatimah binti Qais, Musulaim, Syarik, dan masih banyak yang lainnya, ya, radhiyallahu anhum. Tahzib 47475. Untuk tambahan informasi silakan Anda membaca Tahzibul Kamal 116768. Murid-muridnya Al-Hafiz menuturkan bahwa yang meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib adalah seputranya yaitu Muhammad, juga Salim bin Abdullah bin Umar, Az-Zuhri, Qatadah, Syarik, Abu Nu'man, Abu Namir, Abu Zinad, Sumay, Sa'ad bin Ibrahim, Ammar bin Murrah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Daud bin Abu Hind, Tariq bin Abdurrahman, Abdul Hamid bin Jabir bin Su'bah, Abdul Khaliq bin Salama, Abdul Majid bin Sahal, Ammar bin Muslim bin Ammarah bin Akimah, Abu Ja'far Al-Bakir, Ibnu Mundakir, Hashim bin Utbah, ya, Yunus bin Yunus, dan masih banyak yang lainnya. Tahzib untuk tambahan informasi silakan Anda membaca Tahzibul Kamal 116870. Demikian kutipan dari Syekh Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid. J. Kata mutiara. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, tidaklah para hamba memuliakan dirinya dengan sesuatu seperti ketaatan pada Allah, dan tidaklah mereka mengenakan dirinya dengan sesuatu seperti kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah pertolongan darinya bagi seorang mukmin bila ia melihat musuhnya, yaitu melakukan kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Hilyatul Aulia 264, Tabaqat Ibni Sa'ad, dan Syiar Alam An-Nubala. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, janganlah Anda katakan musahid, musab kecil, ataupun musahijid, masjid kecil, karena semua milik Allah Azza wa Jalla itu agung, baik dan indah. Diriwayatkan oleh Ibnu Harmalah. Itu Hilyatul Aulia, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al-Musayyib, ia berkata, tidaklah setan berputus asa untuk melakukan suatu, melainkan pasti ia melakukannya dengan media wanita. Ya. Kemudian Sa'id berkata kepada kami, saat itu usianya sudah menginjak 84 tahun. Sementara salah satu matanya sudah buta, dan yang satunya juga sudah rabun. Tidak ada suatu pun yang lebih paling aku khawatirkan melebihi wanita. Hilyatul Aulia, Syiar Alamin Nubala 4237, Syiar 2166. Dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa dia bertanya kepada Sa'id, aku pernah melihat seorang yang tengah mabuk. Menurutmu perlukah aku melaporkannya kepada penguasa? Jika kamu bisa menutupinya dengan pakaianmu, tutupilah ia, kata Sa'id. Ini Tabaqat Ibnu Sa'ad.
Dari Abu Isa Al-Khurasani dari Sa'id bin Al-Musayyib, dia berkata, janganlah sampai pandangan kalian terfokus menatap orang-orang zalim, melainkan dengan mengingkari kezalimannya dengan hati kalian, supaya amal-amal soleh kalian tidak gugur. Hilyatul Aulia 2/170. Said bin Al-Musayyib berkata, sungguh dunia itu hina dan ia sangat condong pada apapun yang hina. Yang paling hina adalah mencari dunia dengan cara-cara yang tidak benar, mendapatkan dengan cara tak benar, menggunakannya bukan untuk yang benar. Diriwayatkan Ibnu Uyainah 61. Qiyatul Aulia 2/170. Sakit dan akhir hayat. Ini nikah, nomor K terakhir. Aku menyenguk Said yang sedang sakit keras, tutur Abdurrahman bin Harmalah. Dia melaksanakan sholat zuhur dengan berbaring dan berisyarat. Aku kemudian mendengarnya membaca surat Asy-Syams. Lihat At-Tabaqat 5/141, Asyar 4244. Dari Abdurrahman bin Al-Harith Al-Makhzumi, dia berkata, ketika sakit Said bin Al-Musayyib kian parah, Nafi bin Jubair datang menyenguknya. Tak lama kemudian Said pingsan tak sadarkan diri. Nafi kemudian berkata, arahkan dia ke kiblat. Maka mereka pun melakukan yang diperintahkan Nafi. Setelah siuman, Said bertanya, siapa yang memerintahkan kalian mengarahkan tikarku ke arah kiblat? Apakah Nafi? Ya, sahabat Nafi. Said lalu berkata kepadanya, jika aku tidak berada di atas kiblat dan agama Islam, maka demi Allah, bagi itu tidak ada gunanya kalian mengarahkan tikarku ke kiblat. Ya, Tabaqat 5/142, Asyar ya 4/244. Jadi ya akhir hayatnya bukan diarahkan ke kiblat, yang penting orangnya dimilah Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Ini kemungkinan yang dimaksud seperti itu oleh Sa'id Al-Musayyib. Ya, arah kiblat tapi kafir cuma, arah kiblat tapi Yahudi Nasrani cuma, diarahkan kiblat, ya begitu. Artinya wallahu a'lam, mungkin segi fikihnya mungkin ada bahasan tersendiri. Dari Yahya bin Sa'id, ia menuturkan, saat Sa'id bin Al-Musayyib sekarat, ia meninggalkan beberapa dinar. Dia kemudian berkata, ya Allah, sungguhnya engkau tahu bahwa aku tidak meninggalkan dinar-dinar ini melainkan untuk menjaga hasab dan agamaku. Tabaqat Asyar. Dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Abu Farwah, dia berkata, Said bin Al-Musayyib meninggal di Madinah tahun 74 Hijriah pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik dalam usia 75 tahun. Tahun kematian Said ini lalu disebut Sanatul Fuqaha, tahun wafatnya para fuqaha. Hal ini karena banyaknya fuqaha yang meninggal pada tahun itu. At-Tabaqat. Pada tahun inilah sebagian dari 7 fuqaha Madinah meninggal dunia. Mereka itu adalah 1. Abu Muhammad Urwah bin Az-Zubair. 2. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. 3. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain Al-Hashimi. Dia adalah salah satu tokoh ulama dan ahli zuhud. Serta nomor 4, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, salah satu imam besar. Semoga Allah merawati mereka semua. Salawat dan berkah semoga melimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa lanjutkan ya, kajian ini di kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.